Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kali ini kita kembali lagi ke perkuliahan Kemahiran Hukum Perdata dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi, SH.MH, dosen Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Oke, Bapak Ibu jangan lupa nanti absen di e-learning ya. Nanti link ini akan saya share di e-learning. Kali ini kita metode perkuliahannya metode asinkronus melalui video ya Bapak Ibu. Untuk bahan materi saya sudah juga upload di e-learning. Nanti Bapak Ibu bisa download ya supaya bisa tahu apa yang telah saya sampaikan hari ini, karena ini ada beberapa diagram-diagram yang untuk dipaparkan secara video agak sulit ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung ya untuk bahan materi kita. Oke, saya masuk ke tahap administratif ya. Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Kepala PP Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara ya. Jangan lupa ini nggak gratis ya, tapi ada uang muka perkara. Kemudian selanjutnya ada Kepala Panitera Perkara Perdata menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata ya. Kemudian meneruskan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri ya. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri ini setelah membaca berkas gugatan tersebut ya, menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Selanjutnya majelis hakim atau ketua menetapkan hari sidang pertama. Memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan ya. Kemudian panitera atau jurusita membuat dan mengirimkan surat perkara sidang pertama kepada para pihak beserta berita acaranya. Selanjutnya penggugat menerima surat panggilan dan menandatangani berita acaranya, kemudian tergugat juga ya, sama dengan penggugat tadi ya. Oke. Kemudian ini ada tahap yudisialnya nih ya Bapak Ibu. Tahap yudisialnya kemungkinan ini untuk sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, maka sidang dibuka dan majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian. Ingat, wajib ya. Mengupayakan perdamaian, bila mereka setuju untuk berdamai maka dibuatlah akta van deding, yaitu lihat pasal 130 HIR. Akan tetapi bila tidak tercapai perdamaian maka sidang dilanjutkan ya. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir ya. Tadi yang pertama penggugat dan tergugat sama-sama hadir. Ini yang kedua keadaannya penggugat hadir, tergugatnya nggak hadir ya. Hakim akan memeriksa berita acara panggilan. Bila telah sah dan patut maka tergugat akan dipanggil kembali. Nanti lihat ya pasal 127 HIR. Apabila ternyata tergugat tetap tidak hadir juga maka perkara tersebut diputus secara first take. Lihat 125 HIR ya. Kemudian kondisi lain yang ketiga yaitu penggugat tidak hadir, malah tergugatnya yang hadir nih Bapak Ibu. Maka hakim memeriksa BAP dan mengadakan pemanggilan kembali pada pihak yang tidak hadir. Lihat pasal 126 HIR ya. Bila penggugat tetap tidak hadir maka perkara diputus secara gugur. Lihat kembali pasal 124 HIR. Nah, keadaan yang lain maka yang keempat penggugat dan tergugat sama-sama nggak hadir nih ya Bapak Ibu ya. Maka akan dilakukan pemanggilan kembali hingga biaya perkara habis. Ya. Oke, ini ada mediasi di Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian ada jawab-menjawab, kemudian ada pembuktian. Dan yang terakhir ini ada putusan dan eksekusi ya Bapak Ibu. Nanti lihat kembali diagramnya. Ini tahap yudisial, ada diagramnya, alurnya saya buat. Ini ada sidang hari pertama yaitu mediasi. Jika berhasil akta perdamaian, jika tidak berhasil pembacaan gugatan, jawaban, kemudian ada replik duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan dan upaya hukum ya Bapak Ibu ya. Setelah kesimpulan ada putusan hakim, kemudian ada upaya hukum. Oke, selanjutnya gugatan pertama ini ada pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu yang diajukan oleh seseorang atau lebih sebagai penggugat terhadap seorang atau suatu badan hukum atau lebih sebagai tergugat ya. Jadi gugatan itu bisa diajukan secara lisan pasal 120 HIR ataupun tertulis pasal 118 HIR oleh seseorang atau pihak yang dirugikan. Oke, ada syarat gugatan, ini ada syarat formil dan material ya. Kalau materialnya ini harus ada persona sendi on judiciu atau identitas ya. Kemudian yang kedua ada posita atau fundamentum petendi. Kemudian ada yang terakhir ada petitum atau tuntutan ya.
Kalau yang syarat formilnya itu harus memuat tempat tinggal ya, kemudian ditandatangani ya kan, di atas materai ya. Sekarang materai udah 10.000 ya Bapak Ibu, udah nggak ada lagi yang 6.000 ya. Kemudian ini gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Ya, itu lihat nanti pasal 118 HIR ya. Jika tergugat lebih dari satu, maka dapat diajukan kepada pengadilan negeri dalam wilayah hukum salah satu tempat tinggal tergugat. Oke, secara garis besar proses beracara di pengadilan negeri dalam perkara perdata terbagi dalam 2 tahapan, yaitu tahap 1 administratif, yang kedua tahap yudisial ya Bapak Ibu. Kemudian ada permohonan sita jaminan ya, ada sita jaminan weslah namanya itu, kemudian ada penyitaan, kemudian ada jenis-jenis sita jaminan ya Bapak Ibu, nanti bisa lihat konservatoir, kemudian revindikatoir, kemudian marital dan panbeslah ya. Kemudian ada pengikutsertaan pihak ketiga ya. Kemudian ada bentuk-bentuk pengikutsertaan pihak ketiga, ada Fritz Waring, Fuging, dan Tutsenkoms ya Bapak Ibu. Oke, ada upaya hukum yang terakhir, ini ada verzet, Darden verzet, banding, dan kasasi. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian materi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, semoga kita selalu sehat semuanya. Terima kasih.